kami ini adalah ada dari guru ya, guru pengelola PAUD di BKP khususnya, dan kebanyakan ini di daerah Sumatera Utara. Syukurlah kepada Tuhan kita bisa jumpa di sini dan pengalaman kami bertambah ya, luar biasa ya. Dan ini mudah-mudahanlah kami nanti balik ke Tanah Karo atau ke Sumatera Utara setidaknya bisa kami ikuti sedikit ya, kreatif. Bagian kita lihat realnya, maksudnya real berabstrak ya. Karena kayak yang kita bilang tadi kan, aku sendiri tadi mikirnya gini, ada kemarin kita buat kontes karakter di PAUD, anak-anak itu lomba berpakaian, tapi tidak diajari dari awal, mungkin dari keluarga aja, tapi tuh ada cara. Kita buat dulu di baju yang lain, baru kita pakaikan ke badan. Yang terpikir selama ini enggak, ayo pakai dulu celana sendiri, yang mana makainya kan mak-mak gitu ya. Rupanya dia buat barang praktek dulu, atau tah boneka dipakai-pakein baju. Jadi jenis ada jenis ikat kah bajunya, ngikat sepatu kayak kita bilang kan, ada jenis yang dimasuk-masukin, macam-macam. Itu supet itu ambilin kacang dari mangkok satu ke mangkok yang lain. Itu praktek apa? Jadi itu sangat bagus untuk itu kan. Gini kan Latih tangan dulu baru disuruh pegang alat. Ini enggak, langsung disuruh pegang pensil. Coba tulis apa bisa. Coret-coret juga apa. Terakhir pokoknya dikoyak-koyak semua. Kayak megang kolok ya. Nah itu dari umur 2 tahun toddler udah kita ajari memindahkan. Kalau toddler kan tingkat kesulitannya lebih ini ya. Iya. Jadi kita arahkan dari kanan ke kiri seperti kebiasaan sehari-hari. Baru pindahkan air dari apa, dari sendok boleh, dari spot boleh. Nah nanti kalau airnya kemana-mana, dia sulap sendiri, tidak boleh dibiarkan. Belajar biar rapi. Nah waktu anak itu menerapkan mereka memeras begini atau memeras begini tuh, itu bukan karena kurang kerjaan, untuk belajar rasa sensorial mereka gitu. Karena ngapain suruh anakku kayak gitu kan gitu. Jadi kira-kira di sini tadi kita bilang kan Bu, anak-anak itu perkalian juga udah bisa. Ini masih kelas TK. Iya. Ya. Berarti mereka sudah diajari berhitung, membaca begitu? TKB udah dan TKB usia 5 tahun ya. 5-6. Kita untuk teknik membaca kita itu dari kecil, dari awal itu pakai fonik, bunyi, pakai bunyi bukan huruf A B C D E F G. Kalau itu lama kita pakai bunyi, jadi kita ngajari anak itu bukan ala, bukan dari ini, bukan LI, justru tidak boleh kan, nggak boleh, jadi lama. Jadi kalau anak-anak itu misalnya kita monen ya, kita monen itu diajari yang formal dulu A E I O U sampai mereka tahu penggabungannya AE, AU lah gitu kan. Baru kita mulai dari huruf yang paling gampang L. Jadi dia ada narasi sumpit L lah, jadi tahu bunyinya L. Jadi kan kita udah ajari mereka dari huruf A yang pertama. Bunyi kan A dari bunyi L lah. Jadi mereka begitu, nanti ketemu dari li lagi lali. Yang penting mereka udah tahu bunyinya. Jadi gampang nggak ala, li, lali, lama. Dan itu juga dikte cepat jadinya lah. Langsung tahu dia. Pengalaman kita mengajari anak kalau memang cepat nangkapnya, semua udah bisa baca yang simpel. Yang bola, baru dari L itu kita ajari supit L lah, baru ke B. Jadi dia ada tahap-tahapnya. Jadi kita nggak ngajari A E I A B C D E F gitu. Jadi dia punya narasi dari L baru ke B, dari B supit lagi baru ke H gitu. Jadi dia ada narasinya sambil kita menceritakan hurufnya, sambil kita buat narasinya. Ada lagunya dan ada bunyinya. Itu ada, memang ada paketnya gitu, lagu, bunyi. Anak-anak kan paling gampang untuk itu. Kayak kemarin saya mendengar satu anak, dia panggil saya Oma. Anak TK di sini, anak guru. Dia diajarin sebelum berdoa itu, berdoa kan sebentar aja. Ini panjang kali, tangan ke atas itu menggapai bintang, nanti ke samping guru berdoa sampai baru berdoa.
lupa dia. Ya kan, sumpit satu lagi ya. Sumpit ada kan, misalnya B ya, sumpit ada sumpit bakso yang bakal dimakan sama bebek. Bebek untuk huruf B ya, seperti itu. Sumpit Ella yang panjang seperti huruf L. Sumpit Ella huruf L. Jadi tekan Banyak isi LL. ya, iya. Karena kayak ada lagi huruf A. Huruf A itu kan paling senang. Huruf buncit, perut buncit tertimpa kayu gitu kan. Jadi dia kalau buncit itu dia ngaca gitu, perut buncit. Buat Kita apa ngaca sih? kayu, cermin. Tertimpa kayu. Jadi kita itu cermin Tertimpa anak. kayu, ya. Nggak seperti kita buat seperti huruf A kita. Jadi mereka dia bilang gitu, perut gendut tertimpa kayu. A. Gitu. Jadi huruf A kayak seperti A itu sakit kan? Jadi nggak dibilang aku udah tahu dia berarti gini. Oh berarti kayak gini bentuknya. Karena perutnya besar, ketimpa kayu. Nah itu kan anak-anak cepat. Dan kebanyakan memang huruf kecil ya, kalau itu kan huruf kecil. Kalau huruf besar kan beda lagi. Nanti huruf besar kita kenalkan di TKB ketika mereka mau ke SD. Yang penting huruf kecil. Nah, huruf kecil semua lebih gampang untuk mereka mengenal. Karena huruf besar itu kan kalau di dalam penulisan di SD itu kan huruf pertama kita Iya, menulis, kapital kata aja. kita benda. Tapi Kecil kalau itu yang kecil kan hampir didahulukan semua ya. kecil. Nah, itu prinsipnya kayak gitu sih. Gak dikenalkan huruf besar. Oh ini kecil, ini besar. Anak bingung nantinya. Iya, mana mamanya, mana anaknya. Iya gitu. Ingat juga ya kan dia orang. Mungkin ke anak-anak misalkan. Ini kan berkaitan dengan mereka belajar ya. Untuk maksudnya untuk saraf sendiri apa anak kenapa mereka belajar? Sekitar apa sekarang? Belum Itu ngerti. kan kurikulum maksudnya kurikulum tapi belum ngikutin yang merdeka tahun depan. Karena memang Kalau diwajibkan. di SD pun dia juga bertahap, SMP bertahap. Lalu untuk pengambilan nilai anak diambil dari keseharian sama hasil kerja anak. Ya untuk merdeka tidak terbatas seperti ini. Tapi kalau ini kan narasi ini masih narasi itu ini aja. Setiap pagi atau hanya khusus Kalau hari TK TK setiap hari kecuali Rabu kita exercise apa olahraga. Jadi Kalau lagi kumpul di aula. Iya, sini seperti tadi lah. Nanti sama-sama baru bisa kelas. sama kelas baru masing-masing kelas. Kalau hari Rabu mereka olahraga. Jadi nggak sekedar memperkenalkan Aku siapa? Ciptaan Tuhan dari mana? Di kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan manusia yang serupa dengan segambar Allah. Gimana? mau diajarin sebulan cukup lah materinya aku Iya. terus ya. Iya, itu Sebulan itu itu. kita Kejadian udah cukup itu untuk Sekali seminggu mereka. dia turunkan. Jadi dikaitkan seperti itu. Jadi sehingga gini, antara kurikulum dengan iman Kristen itu selaras. Sehingga memang mempersiapkan anak-anak kan bukan hanya pintar di sini gitu ya, tapi benar-benar hatinya itu percaya Tuhan. Apalagi di sini mayoritas sih Kristen gitu ya. Sehingga yang tidak Kristen pun mau Muslim pun harus ikut. Oh berarti tidak ada disediakan pembelajaran agama yang lain. Yang ada Kristen kok ya. Kristen, Muslim di sini. Ya, kalau dia masuk berarti dia rela ya kan? Dia mau ikut apa yang diajarkan di situ. Jelas sekolah Kristen. Iya. Makanya waktu yang beragama lain memasukkan anak-anak ke kami, Tanya dulu. kami sudah kasih tahu bahwa Bu, ibu nggak salah masuk sekolah ini Islam kan? Ibu bisa juga kan ke Nabila, ke Iya. Al-Muzaidin dan nah, seperti itu. Saya sudah kasih tahu. Oh iya kan nanti agamanya saya mau ajarin di rumah. Enggak loh Bu, Nanti sudah beda. justru berbeda banget. Ibu mulai sekarang harus putuskan jadi masuk basic atau ibu harus masuk sekolah lain. Kenapa? Karena setiap kurikulum kami memasukkan nilai Kristen. Kami jelaskan Nilainya dari awal. apa ya? Jadi anak ibu nanti harus belajar agama Kristen dan begini-begini, bla 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 bla, semua ibu harus ikut gitu. Karena memang kami sekolah Kristen. Contohnya kalau sekolah Al-Muzaidin, Nabila itu kan Muslim, berbasis agama. Kami ini sekolah berbasis. Saya terangkan panjang dan lebar. Nah, saya terserah ibu. Saya dikatakan saya tetap masuk ke sekolah ini.
perjanjian ya. Ibu nggak takut anaknya jadi Kristen? Ada perjanjian. Prinsipnya apa? Yang penting anak saya diajar baik. Sudah. Kita udah tantang. Dapat satu ya. Ke depan ibu ada lulus jadi Kristen loh. Kita nggak ada tantang begitu. Nggak apa-apa. Pakai jilbab gitu. Dia datang ke sini. Jadi kita udah pastikan dari awal. Jadi jangan sampai mereka mau beli kucing dalam karung nggak tahu ada apanya. Iya. Ya ternyata sampai hari ini tidak ada masalah. Jadi kan disitulah bedanya sekolah Kristen dengan sekolah umum. Ya betul. Kalau masih kelas TK, kalau yang umum kan pembelajaran agama nggak ada. Ya. Betul. Nah, jadi hanya diajarkan yang umum aja. Apa bedanya kita dengan yang umum kalau tidak ada nilai plusnya itu? Kalau di SD tambah Sudah ada. Kalau di SMP SMA tambah lebih parah lagi. Hmm. Seperti sekolah teologi. Jadi bukan cuma diajar agama, pendidikan agama Kristen tidak. Belajar mengenai doktrin Alkitab, ajaran yang benar yang jelas itu sudah diajarkan oleh SMP. Jadi SMP itu dapat dua, ada doktrin, ada pelajaran agama. Sama kayak teman kita itu ada belajar ngaji ya, ada khusus dia. Itu sangat sangat kental sekali. Doktrin Allah. Iya. Siapa Kayak Allah? pelajaran Kristus. Siapa Kristus? Kenapa Kristus itu 100% manusia, 100% Allah? Apa? Itu benar-benar diajarkan secara jelas. KTKC gitu ya. Iya, betul. Seperti anak sekolah teologi. Iya. Ya sekolah pendeta-pendeta gitu kan bisa gitu juga. Belajarnya anak TK dari jam berapa sampai jam berapa? Kita kan masuk setengah 8 sampai jam 12. Jadi ya, tapi kan kalau jam juga. Iya. Jadi setengah 9 itu saya mulai belajar, break setengah jam, baru sampai jam 12 ya. Nah itu pun nggak perlu di kelas, mereka mungkin dia itu melakukan praktikalan yang bisa melakukan sensorial, jadi nggak perlu di kelas, baru melakukan physical exercise. Jadi dari jam 8 sampai jam 12. Mulai dari anak yang kelas kecil. Iya, selama 2 tahun begitu, dari 2 tahun. Belajar Playgroup. Ya, belajar kelas kelas. Kalau tadi awal-awal seperti tadi gitu. Jadi kosnya gimana gitu Bu? Ya, gitu. Anak-anak kosnya di sini per bulannya berapa? Oh. Sebetulnya kalau dikatakan mahal juga tidak mahal dan murah juga tidak murah gitu ya. Kalau sekarang sih untuk SPP mereka kalau tidak salah ya saya 575 Per bulan. 575 per bulan. Itu belum dengan jemputan? Belum. Ya, masih free Ya, itu pembelajarannya. hanya SPP saja. Ya. Dengan artian kalau ada buku yang atau hal-hal yang tambah beda. Oh tidak. Tidak. Sudah Kami kelas. sudah bukan, kami sudah diambil include itu dari pertama kali pendaftaran ya. Oh, iya. Jadi contohnya gini, di pendaftaran itu kan ada uang pendaftaran, ada uang buku, ada uang TK, seragam. iya. Nah kami itu ambil semua dari uang buku. Dari uang buku itu bukan perlu dapat uang buku tidak, buku, alat tulis, art and semua craft. Pokoknya TK-nya. semua itu sudah tidak akan dikenain lagi dan diminta lagi ke orang tua. Berarti yang setiap bulan hanya SPP saja. Yang tiap bulan hanya SPP saja, nggak pernah nggak. Sama ada satu mungkin kalau kita mau Natal, karena Natal kan bersama, kita biasanya minta persembahan kasih sukarela dari orang tua. Dan contohnya, oh dana TK Natal 10 juta gitu. Nah bisa ke orang tua, sumbangan sukarela orang tua. Aplikasinya Nah, berapa? Ya, sukarela. Per anak enggak ada. Ya. Kami sumbang sukarela maksudnya mau beli 5.000 boleh, mau kasih 10.000 terserah, enggak, kita enggak patok. Tapi ya puji Tuhan selama ini orang tua sangat apa ya, sangat kooperatif dan sangat membantu kami. Kalau Natal biasanya ya cukup untuk dana Natal dan jarang ya yayasan untuk menombok kekurangan Natal. Ya bersyukur. Utang ya. Jarang. Pernah sih tapi maksudnya tidak pernah lagi untuk menombok untuk Natal. Nah, itu aja sih. Kalau pendaftaran awal tuh ikut semua sudah. Maaf saya sudah pernah. Bisa foto sama nggak dulu ya? Bisa. Soalnya kalau dia misalnya sudah sekali ada acara edukasi atau bagaimana seperti itu sebetulnya. Kalau guru ada penghargaan guru, kalau guru kami 6 tahun itu mendapatkan emas. Jadi 5 tahun masuk ke 6 tahun itu setelah menjadi guru tetap. Jadi setelah jadi guru tetap 6 tahun
jadi mendapatkan bonus, dapat emas. Kalau yang perempuan biasanya kita kasih gelang, kalau yang laki-laki cincin. Berarti tahun ke-6 ya? Ya. Nah, ada juga tergantung sih Bu kapan dia tetap. tetapnya contohnya gini, kalau kan kita ada 1 tahun kontrak, ada 2 tahun kontrak. Pokoknya dia udah ada dulu tetap. Sistem sekarang begini. Ada 3 bulan percobaan. Jadi kita lihat dalam 3 bulan ini bagaimana dia memang terpanggil nggak sebagai guru gitu. Jadi dalam proses 3 bulan ini kita observe, kita amati, bekerja sama dengan kepala sekolah untuk melihat guru tersebut. Nah setelah kita lihat dia layak, maka diangkat menjadi guru kontrak selama 1 tahun. Nah yang 3 bulan tadi itu terhitung. Jadi bukan setelah 3 bulan percobaan baru kita lagi enggak. Tapi kita tinggal hanya nambah 9 bulan lagi. Itu karena 3 bulan itu dihitung masa kontrak. Nah kalau di dalam 1 tahun itu dia cukup oke, baru kita ikat lagi dia selama 1 tahun lagi. Atau kita melihat dulu sih latar belakangnya dia, latar belakang ngajarnya dia, terus pendidikannya, gitu. Jadi bisa ada 1 tahun, bisa 2 tahun. training gitu ya. Ya. Tapi setelah 2 tahun harus kita ambil keputusan menjadi guru tetap atau karyawan tetap atau kita tidak pakai. Itu hanya kita ada 2 tahun. Nah setelah itu sampai 6 tahun ke depan, nah dia mendapatkan penghargaan itu. Dan juga ada juga jalan-jalan. Mungkin yang tahun ini pernah juga ke Thailand. Mereka kita ajak ke Bali, ke Thailand, ke Malang. Yang sudah sekian tahun ke Malang. Nah untuk tahun ini kami ambil di liburan Imlek ke Malang, ke Gunung Bromo, ke Jatim Park, Malang. Kita bawa guru jalan-jalan. Dengan dia biayanya semua dari sekolah. Untuk transport di gurunya, tapi kalau untuk akomodasi perjalanan di sana, Iya, jadi betulnya transport guru yang tanggung, tapi yang akomodasi semuanya makan, masuk tempat rekreasi itu semua kita yayasan. Ke Singapura, ke Malaysia juga seperti itu. Yayasan kedua, iya. guru TK semua udah pernah ke Malaysia, di Singapura. Ke Singapura, kalau guru TK udah pernah semua karena kami field tripnya aja anak-anak TK ke Singapura. Ya. Jadi pendamping sekalian ya. Karena Sedikit dekat saja ya. gitu kan. Jadi sudah sampai bosan gitu ya ke Singapura. Ya. Besok aja ada kunjungan anak SMA itu ke Singapura. ke University SIM sama State Academy. Ya. Karena itu yang kita di sini. Jadi kalau Lebih jauh ke Medan lagi ya. nanya di sini nanya itu. Lebih jauh ke Medan daripada nyebrang ke Ya sana. betul. Itu. 1 jam aja kita ke Singapura. Cuman kalau di sana kan sistem pendidikannya juga sangat ketat. Iya. Kita tidak bisa langsung kami udah sama kunjungan nggak bisa. Harus suratan dulu dan bla 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 gitu kan nggak gampang. Dan nggak gampang bisa masuk ke sana juga ke Singapura ke universitas. Kalau kita mungkin tidak kenal atau kita mungkin nggak punya channel saya susah juga kan. Nah itu mau jadi jalan itu ya contohnya nah, seperti hari guru. Hari ini kan nanti ada hari guru nih. Kami liburkan seluruh karyawan, dan anak-anak dan kami guru-guru ada pergi ke pantai bersama-sama main, makan, bikin perlombaan antara guru, nanti cleaning service, satpam, nah kayak gitu kami bawa. Itu semuanya libur. Ya, tanggal 24 nanti kita libur semua. Seluruh karyawan dan anak tidak ada libur. Itulah namanya hari guru ya kan. Jadi ya mungkin yang penghargaan seperti itu dan tip-tip seperti itulah yang kami berikan sama. Oh itu tergantung. Masa kerja. Maksudnya masa kerja, kalau Ya. berapa nanti bahkan bisa juga disesuaikan dengan UMK. Tapi kami secara keseluruhan kami belum bisa kalau dari awal langsung se-UMK karena UMK di Batam ini sangat tinggi. 4.400.000 sampai Biaya hidup juga tinggi. Udah 4,5 lah. 4.300.000 sampai 4,5 itu UMK Batam. Iya. Jadi nomor 3 di Indonesia. Kalau nomor 1 Jakarta, nomor 3 di Indonesia Batam. Yang UMK-nya tinggi sangat. Ya, Tapi sedangkan di sini nasi padang masih ada yang harga 10.000.
Lagian tuh kalau untuk yang namanya sekolah jangan, karena kan juga masuk sekolah itu kan sosial ya. Ya. Jadi mungkin hanya sekolah-sekolah kayak SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, yang itu biasanya memakai yang ada kerjasama dengan luar, yang kurikulumnya itu Cambridge seperti itu. Nah itu biasanya udah UMK ke atas, karena school fee-nya aja, uang sekolahnya aja itu sudah 3 juta, 2 jutaan gitu. SPP mereka 3 juta sampai 4 juta 1 bulan. Kita 500. Karena dia gajinya juga dolar nanti. Iya. Kalau dolar sih enggak sih. Oh, enggak. Cuma tidak ada. Enggak ya. Kami tidak ada di bawah Pribadi? kerja. Jadi pribadi yang memang menggagas sekolah basic ini adalah suami dengan saya. Oh. Suami istri yang menggagas dan yang mengelola dan yang punya dan yang segala-galanya gitu awal menggagas awal. Sebetulnya saya mungkin kalau saya cerita sedikit awal mula sekolah ini, kami sebetulnya dulu itu bergabung dengan sekolah Kalam Kudus. Oh. Ya, Kalam Kudus, tetapi tidak lama. Saya hanya setengah tahun, suami hanya 2 tahun. Tapi suami saya dan saya memang berkecimpung jadi guru. Waktu di Jakarta suami juga pernah jadi guru. Dan kenapa kami mendirikan sekolah basic? Itu beranjak dari bukan karena untuk menambah banyak sekolah, tidak. Tetapi di awal kami punya berpikir bahwa sekolah basic berdiri ini untuk memenangkan banyak jiwa gitu ya. Karena kata basic sendiri itu ada singkatan Pak. Sebetulnya basic dalam bahasa Inggris ya. B dari dasar anak kita mengajar anak hidup benar. A adil. S suci. Itu pas nanti di logonya ada salib di S ini. Suci. I indah estetika. Kalau hanya ini, kalau kita ejak Pak, basi. Hidup basi kayak enak kan. Perlu ada C. Cinta kasih. Jadi itu singkatan. Nah beranjak dari itulah kami memulai sekolah ini dari waktu itu kami mulai dari penitipan Pak, full day. Jadi kayak penitipan anak. Dengan TK kami mulai dengan siswa yang kami dapat waktu itu 58 anak. Nah itu kami juga sendiri rancang semua, bikin brosur sederhana bagi ke. Nah ini caranya bagaimana kita membuka Promosi satu sekolah ya. Promosi ke rumah-rumah, ke tetangga-tetangga, kasih cerita. Nah, kalau dikatakan apa bedanya basic ini dengan sekolah lain? Kan kita harus punya ada perbedaan apa dari sekolah ini? Yaitu kita sangat menekankan karakter. Jadi karakter itu segala-galanya di dalam sekolah ini. Kenapa? Karena kamu hebat, kamu pintar, kamu juara, segala sesuatu. Tapi kalau kamu punya karakter nggak bagus, kamu akan di perusahaan manapun tidak akan diterima. Kamu mau kerja di mana pun tidak. Tapi bukan berarti kita menekankan karakter, bukan berarti nilai-nilai yang lain tidak. Seperti kayak anak itu berarti nggak usah belajar, yang berarti karakternya enggak. Dan dari awal sampai sekarang banyak anak-anak kita yang di sekolah basic ini sangat berprestasi. Ada yang pernah menjuarai tingkat nasional saya beberapa kali ya, bukan cuma sekali. Mungkin di Batam, di Cambridge, dan banyak yang didapat dari sekolah basic ini. Nah, mungkin belajar dari situ. Jadi bukan untuk memperbanyak sekolah tidak, tapi benar-benar sekolah ini didirikan mengajar kepada anak-anak karakter siapa? Yaitu karakter Kristus yang ada di sekolah ini. Diajarkan di situ. Apakah langsung jadi anaknya jadi malaikat semua? Tidak. Jadi keluar dari sekolah basic malaikat enggak juga gitu. Tapi yang sudah dibuat seperti ini aja lolos. Ada yang mungkin masih ada kelewatan seperti itu, harus punya 12 murid, 1 juga kan begitu ya. Nah itu pun kita sudah berusaha seperti ini pun kadang-kadang lewat. Apalagi sama sekali di anak-anak kita tidak berkarya seperti ini. Apalagi kalau kita ini orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah dibebaskan dari permasalahan terbesar hidup kita yaitu dosa ini bebas. Benar-benar masalah hidup terbesar manusia kan itu dibebaskan. Ketakutan terbesar kita juga sudah dibereskan, yaitu Yesus bangkit dari anak. Itu yang kita terus tanamkan kepada anak-anak sehingga mereka menyadari siapa dirinya.
ketika dia menyadari diri. Dan itu banyak sih, nanti ada 4 pilar, itu kan dikembangkan dulu, ada basic ini ada 4 pilar. Pilar pertama apa, aku dan Tuhanku. Pilar kedua, nah itu ada, nanti ada lagi. Jadi kami ada satu kerangka yang memang sekolah ini benar-benar memiliki satu kerangka yang sangat baik. Itu sih dari awal sekolah ini. Aku karena dibilang 4 pilar langsung ingat Pak Stephen Tong. Oh iya, karena memang suami saya itu muridnya Pak Stephen Tong. Stevie. Iya. Ya, dia ini angkatan pertama STTI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Iya. Indonesia. Jadi sudah masuk ke 19 tahun. Jadi pertama Udah dapat emas banyak lah ya Bu ya. bukan enggak. Mas banyak kan? Enggak. Sementara apa bukan? Cuma kemarin kita sudah bawa dia ke Eropa. Lebih dari emas ya Bu ya. Ya, ada juga yang nanti ke Thailand. Ada rencananya ini beberapa kepala-kepala sekolah mereka mau kemana? Ke Jepang. Mereka lagi tabung karena sudah dikasih tahu kan berapa yang ditanggung oleh guru, berapa tanggung yayasan. Mereka ada tur ke Jepang rencananya. Nah itu mereka itu. Satu pun dari gereja. Ketika kami keluar dari kami memang waktu pertama bergabung dengan gereja Reform. Iya. Bergabung sama Pak Tom. Akhirnya kami keluar. Ketika kami keluar kami tidak bekerja. Kami juga tidak melayani dalam satu gereja. Kami hanya kayak freelance diundang, baru saya khotbah semua itu kan. Tapi kan saya baru di Batam. Orang nggak kenal saya, nggak kenal suami, gitu kan. Ya, jadi harus mendirikan sekolah. Itu menjual rumah yang di Jakarta, rumah suami di Jakarta dijual laku ini buka kan Iya, iya. laku 130 juta. 130 juta tahun 2004. Kami berikan rumah satu harga 100 juta di Batam ini. Dan sisanya itu kami buat pakai untuk beli ini dan itu. Kami memulai. Dan tahun pertama kami rugi 140 juta. Tetapi saya juga tidak tahu. Saya juga tidak punya utang, saya tidak punya ini. Tapi kok bisa rugi 140 juta? Saya flashback ke belakang. Begitu tangan Tuhan luar biasa. Nah tahun kedua, semua orang tua murid yang lulus SMP, lulus SD, TKP, mereka semua mengatakan harus buka SD. Saya nggak mau sekolah SD di luar. Wah, uang dari mana kami? Saya bukan seorang pengusaha nggak punya nggak punya rumah aja beli yang 100 juta dipakai sekolah. Saya ide kos satu keluarga. Saya bersama dengan 3 anak, suami 5 dan papa dari suami ikut karena suami anak tunggal. Jadi harus ikut kami. 6, kami di kos. Kontrak satu rumah kecil. Rumah dipakai sekolah. Dalam kondisi 10 tahun kedua, wow, enggak, seperti apa, susah. Enggak mungkin Bu. Apa yang perlu dibantu? Enggak bisa, kan perlu dana. Emang ibu mau kasih dana yang free, yang gratis? Enggak mungkin gitu. Tapi saya bersama suami berdoa, Tuhan, saya kalau ingat ini saya kepengen menangis gitu. Waktu memulai TK juga, kami enggak dapat income dari mana-mana. Saya pernah satu hari kami enggak makan, enggak ada uang. Untuk beli beras pun tidak ada. Nah, jadi saya ada satu orang tua murid TK kami, anak kembar, malam-malam itu didatangi, katanya dia anak Kristen, didatangi orang katanya di dalam sadar dia pada mimpi dia katakan bahwa besok pagi ngantar anak bawa beras 1 karung ke sekolah, kasih yang punya sekolah. Itu kami kemarin belum makan. Ketika dikasih 1 karung itu seperti gini, saya masa saya harus nangis di depan orang tua murid kan malu, gitu kan. Tapi hati saya begitu, wah luar biasa gitu ya. Tuhan pelihara luar biasa gitu. Dan sampai mereka lulus itu saya nggak kasih. Dan sampai hari ini yang memberi beras saya pun dia tidak tahu bahwa saya waktu itu tidak bisa makan. Dan beras itu akhirnya kami makan dengan garam dan sama anak-anak ya 3 anak. Terus begitu, kami masih punya kekayaan maksudnya. Harta yang ada apa? Cincin kawin. Kita gadekan. Jadi cincin kawin saya dengan suami itu ke penggadean itu tidak tahu ya berapa kali, entah ada puluhan kali. Digadein ada uang balik lagi. Itu hanya untuk mengcover supaya apa? Jangan sampai guru tidak saya gaji. Dan ibu minta ini salah satu korban bahwa gajinya kita cicil. Bapak Ibu, ini kok banyak guru-guru yang korban dari awal kita nggak ada uang. Jadi itu pun harus cincin kami masuk penggadean ambil sekian.
baru gaji mereka. Sangat sulit. Tetapi saya percaya begini, kalau itu Tuhan mau, gitu ya, kalau itu Tuhan sudah ingin kerjakan bagi diri kami ya, saya percaya pasti bisa. Bukan mengklaim bahwa gini, oh pasti bisa, saya duduk manis, tidak bisa. Tapi saya punya usaha bagaimana otak berpikir, otak bekerja semua. Akhirnya di tahun kedua murid saya dari 58 itu TK menjadi 230 murid TK saya di tahun kedua. Dan SD kan kami buka kelas 1, kelas 2 SD. Kenapa saya buka kelas 2? Waktu pertama kan setelah TK lulus kan buka kelas 1. Saya langsung buka kelas 2. Kenapa? Saya memindahkan anak saya yang pertama kelas 1 dari sekolah lain, saya pindahkan ke sekolah saya. Jangan sampai kurang berpikir begini. Mendirikan sekolah, anak sekolah di tempat lain, berarti sekolahnya nggak bagus. Saya nggak punya itu. Sekolah saya sekolah yang Tuhan mau. Gitu. Nah dari situ tahun kedua, tahun kedua itulah Ibu Pinta ini masuk. Dari dulu dia di Kalang Kudus. Nah dari tahun kedua itu 2005 itu sampai hari ini. Nah perjalanan itu begitu sulit. Apakah tahun kedua dengan murid yang banyak? Enggak. Kami harus sewa tempat. Kami nggak punya tempat. Tadi waktu TK ada rumah saya dengan sewa 1. Ini harus sewa besar. Dan setelah muridnya banyak, wow, kami sewa itu 7 ruko, 2 lantai. Itu 1 tahunnya kami bayar 50 juta. Dan kami juga bingung sama suami, 50 juta. Dari 10 juta mana? aja gak ada, gimana ceritanya? Tuhan itu bekerja itu dengan luar biasa yang tidak pernah terpikir oleh otak kita waras. Mungkin orang kita nggak waras baru kepikir gitu ya. Ada kami dulu kan jadi guru, murid Pak Rusdi suami saya ini telepon dari Singapura. Telepon, kok panggil dia Koko, kan orang Chinese panggil Kok. Saya dengar Koko punya sekolah katanya, aku mau main ke Batam kan dari Singapura main ke Batam. Oke, setelah dia lihat rumah saya, sekolah saya, Kok butuh uang ya? Siapa gak Tuhan, siapa yang butuh uang? Itu kan, iya sih, kita ngomong, iya saya butuh uang kan ya gitu ya. Iya sih, gitu. Tapi ya kita jalan aja. Langsung dia bilang, saya ada uang kok. Kok boleh pinjam, aku pinjemin semua sama Koko kan. Wah enggak lah, enggak apa-apa. Oke, ada sertifikat rumah kamu Pak bawa. Enggak usah kok, aku percaya sama kamu. Jadi uang dipinjamkan kami waktu itu adalah 90 juta dari kurs Singapura. Itulah kami bisa kontrak 1 tahun itu. Nah tahun ketiga muridnya meledak. Makanya Tuhan itu kadang-kadang saya kata Tuhan ini humoris sekali ya. Saya dengan tetapah-tetapah ini mencari uang untuk ini susah, dikasih tambah uang lagi. segini banyak lagi. Waduh gimana? Jadi akhirnya apa yang dapat dipakai apa dapat. Sampai tahun 2007 murid sudah sekitar 400-an. Orang tua murid tanya, Bu, apakah kita kami waktu itu sewa ruko? Dan waktu itu di Batam ada masalah tembak-tembakan mengenai sekolah yang di ruko itu bermasalah. Wah, bagaimana Tuhan? Kalau ini terjadi nanti tahun depan nggak ada murid daftar di sini ruko. Tapi saya Tuhan memulai dari awal berdarah-darah. Tuhan tolong saya. Apa sudah sampai sini Mama? Masa Tuhan mau lepaskan saya? Nggak mungkin dong Tuhan. Ya Tuhan pasti akan coba. Kita berdoa. Tambah banyak lagi, bukan tambah susu, tapi muridnya tambah. Puji Tuhan. Nah tahun 2007 orang tua murid katakan, Bu, apakah kita nggak pindah? Ini anaknya udah banyak lagi. Setelah itu kami sewa ruko lagi, 9 ruko lagi. Jadi kami itu ada 16,5 ruko, 2 lantai. Dengan uang mana? Ya uang yang dapat itu kita belanja. Nah ketika orang tua tanya, masa kami di ruko gini? Wah mulai mumpet kepala ini. Bagaimana untuk ini aja susah. Dan saya tidak pernah mendapatkan sumbangan dana dari luar negeri atau dari siapa enggak. Justru yang membantu saya itu adalah anak mahasiswa yang masih kuliah sambil kerja di Singapura. Makanya jangan kita gini berpikir bahwa kalau ada orang kaya bisa membantu kita. Oh kalau ada orang yang tidak, Tuhan yang bisa membantu kita. Dia membangkitkan batu pun bisa untuk membantu kita. Gitu. Nah itu iman kami ya. Tapi iman kami enggak buta ya udah iman dia enggak. Tapi kami bagaimana berusaha untuk mengembangkan, promosikan sekolah ini dari lulusan-lulusan di sini seperti apa bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah 19 ruko itu kami kami sewa tahun 2007 itu suami saya keliling ke Batam untuk mencari tempat.
Dan semua tempat tanah atau bangunan itu semua harga di atas 1 M. Saya tanya sama dia, emang ada uang cari begitu 1 M, 50 juta aja gak bukan, 10 juta aja gak bukan. Dia satu kata apa? Ya, kita kan sudah berserah sama Tuhan. Ya Tuhan yang atur dong, kayak mana Tuhan mau atur. Nah singkat cerita, Tuhan kasih tempat ini. Ini 13,7, jadi 1,3 hektar tanah ini. Tanah ini pabrik tadinya, punya orang Singapura, dibeli sama orang Batak. Nah, kami tertarik di sini tapi harganya waktu itu dia minta 7 M. Nah, boro-boro 1 M aja garu-garu kepala 7 M. Saya itu sudah oke. Akhirnya dengan negosiasi sana sini, bank nggak mau pinjemin. Kenapa? Orang datang ke bank pakai motor butut, kayak mana mau dipinjemin? Lempengan pula. Pakai sendal jepit, begitu apa? Nggak ada profil yang ini. Akhirnya ada satu orang telepon ke kami. Tuhan bekerja lewat orang yang tidak kami kenal. Saya tidak kenal orang ini dan telepon. Dia kenalnya saya dikenalkan dari orang tua murid. Dia tanya, Pak, Bapak suka dengan tempat ini? Iya sih, tapi tidak akan saya tahu. Kayak mana Pak? Kalau kita ketemu nggak bisa. Lain kali bisa ketemu. Tetap orang ini nyari kami. Akhirnya, oke, gini Pak, bisnis 50%, pelayanan 50%. Kan bingung kita, bisnis 50%, pelayanan 50%. Jadi begini Pak, tempat ini udah bagus, harga waktu itu 4,5 M. Jadi akhirnya harga 4,5 M. Begini gampangnya Pak. Jadi bagaimana Bapak cara membayarnya? Nah suami saya itu dengan iman dan dengan mulutnya langsung terus begitu saja kalau orang bilang gini Pak, saya cicil selama 4 tahun tanpa DP, tanpa uang muka, 4 tahun. Oke, cara pembayarannya gimana Pak? Oke, saya cicil setiap bulan sekian. Waktu ajaran baru Juni kan dapat uang pendaftaran, saya kasih sekian di blok 4 tahun selesai. Si bapaknya ini yang orang kaya di Batam ini bisa bener. Oke Pak, saya setuju. Belum saya semua setuju bener. Bener setuju dengan tidak memakai uang apapun, DP juga setuju. Nah Pak, itu adalah persembahan saya untuk bisnisnya Pak. Saya akan keluarkan uang deposito saya dari bank untuk melunasi ini, dan Bapak saya kenakan hanya bunga deposito. Jadi 6,2 M 4 tahun. Suami saya juga langsung gini, oke? Saya gini, oke, 6,2 M loh, 4 tahun itu sesuatu. Sampai rumah kami pun bingung, 6,2 4 tahun. Tahu kayak gitu tadi kita sampai 4 tahun, 6 tahun gitu. Jadi sudah dikasih iya itu iya kan. Akhirnya dapatlah tanah ini, yaitu yang waktu itu NJOP-nya harganya asli NJOP-nya itu 11 M, 11 miliar, tapi saya dapat jadi 6,2 dicicil 4 tahun. Dan Tuhan berikan luar biasa. Bukan cuma bisa mencicil 4 tahun 6,2 M. Saya bisa bangun gedung kedua yang 3 lantai. Bangunnya tidak langsung 3 lantai, Bapak Ibu masih karu-karuan, pecah belah, pokoknya hancur-hancuran kayak mana. 2008 kami pindah ke sini. Dan Pak Rusi selalu janji sama orang tua murid. Pokoknya saya janji 2009 kami pindah, tapi 2008 kami pindah ke tempat ini. Yang Tuhan sudah kasih luar biasa. Dan deal waktu itu Natal tahun 2007. Natal Desember itu saya mendapatkan tanah. Dan itu seperti makanya Bapak Ibu gini, kalau sesuatu itu kita sudah mulai dengan Tuhan ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak cukup. Bisa kok kita cincin kalian kemana? Nggak perlu. Dan berjalan sampai hari ini. Dan saya tidak punya usaha lain selain saya dari ini. Saya memang melayani di gereja, tapi kan saya tidak, maksudnya tidak khotbah di sana dikasih honor apa tidak. Kadang saya khotbah keluar diundang sama gereja Karo, gereja Batam. Saya kadang dikasih uang transport, saya tidak terima. Saya kasih di sini masih banyak perlu uang untuk pelayanan. Saya sering kali begitu. Sebetulnya kami perlu. Tapi kan gini, kalau kamu beri, bukan berarti gini mengklaim kalau aku memberi Tuhan kasih, enggak. Dari situ enggak. Tapi kita tahu pekerjaan Tuhan mana yang lebih penting dalam kehidupan kita. Ya. Dari situ kami berjalan. Apakah itu mulus terus? Tidak. Tertambah-tambah dan banyak kesulitan. Tetapi semuanya itu di
dalam anugerah dan kasih Tuhan yang boleh saya alami sampai hari ini. Dan sekalipun ini korban yang dicicil gajinya, banyak korban dulu sampai hari ini ada, itu tetapi semua ada tetap di dalam kasih Tuhan. Dan saya lihat pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata dan begitu nyata. Dan saya hanya katakan satu kalimat, Tuhanku yang aku percaya adalah hidup. Itu aja. Dan yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak usah kecil hati kalau tidak punya apa-apa. Karena Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada.